Keamiran Cordoba merupakan salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah Spanyol, khususnya di wilayah Andalusia. Didirikan pada abad ke-8, keamiran ini menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni yang sangat maju, meninggalkan warisan yang masih dirasakan hingga saat ini. Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah berdirinya keamiran Cordoba, dari awal kedatangan Muslim ke Spanyol hingga kemegahan yang dicapai pada puncaknya. Kedatangan Muslim di Spanyol dimulai pada tahun 711 Masehi, ketika Tariq ibn Ziyad, seorang jenderal dari Kekhalifahan Umayyah, melancarkan invasi terhadap kerajaan Visigoth. Dengan pasukan yang terdiri dari sekitar 7.000 prajurit, Tariq berhasil menaklukkan wilayah ini dalam waktu yang relatif singkat. Pertempuran di dekat Jabal Tariq, Gunung Tariq, yang sekarang dikenal sebagai Gibraltar, menjadi titik awal penaklukan yang lebih luas. Setelah keberhasilan ini, Muslim mulai memperluas wilayah kekuasaan mereka ke seluruh semenanjung Iberia. Proses ini tidak hanya melibatkan peperangan, tetapi juga diplomasi dan aliansi dengan beberapa kelompok lokal. Dalam waktu 2 tahun, hampir seluruh Spanyol berada di bawah kekuasaan Muslim. Setelah penaklukan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Andalusia menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah. Pada awalnya, Cordoba berfungsi sebagai ibu kota administrasi dan pusat kekuasaan. Dalam beberapa tahun setelah penaklukan, wilayah ini mengalami stabilisasi dan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 756 Masehi, Abd al-Rahman I, keturunan dari dinasti Umayyah, melarikan diri dari penganiayaan Abbasiyah di Timur Tengah dan tiba di Spanyol. Ia mendirikan Emirat Cordoba, menandai awal dari era baru dalam sejarah Andalusia. Abd al-Rahman I, yang dikenal sebagai Abd al-Rahman al-Dakhil atau Abd al-Rahman yang tersisa, berjuang untuk mendirikan kekuasaannya di tengah berbagai tantangan. Dalam usahanya, ia berhasil merebut Cordoba dan mengalahkan saingannya, yang sebagian besar merupakan faksi lokal yang berkuasa. Dengan langkah ini, ia berhasil mendirikan keamiran yang independen dan mengakhiri kekuasaan Umayyah secara langsung di wilayah tersebut. Setelah berdirinya Emirat Cordoba, wilayah tersebut berkembang pesat baik secara politik maupun budaya. Cordoba menjadi pusat kebudayaan yang menarik ilmuwan, pemikir, dan seniman dari seluruh dunia Islam. Di bawah pemerintahan Abd al-Rahman I dan penerusnya, kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai tradisi budaya dan intelektual. Selama periode ini, terdapat kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pusat-pusat pendidikan, seperti madrasah dan perpustakaan, didirikan untuk mendukung studi dan pengembangan intelektual. Salah satu institusi paling terkenal adalah Perpustakaan Cordoba, yang memiliki ribuan naskah dan manuskrip, menjadikannya salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu. Salah satu tokoh penting selama periode ini adalah Al-Zahrawi, seorang dokter dan ahli bedah terkenal yang dianggap sebagai pelopor ilmu bedah modern. Karya-karyanya masih menjadi referensi hingga kini, dan pengaruhnya dirasakan di seluruh Eropa. Kota Cordoba dikenal karena keindahan arsitektur Islamnya, dengan berbagai bangunan megah yang mencerminkan kemewahan dan inovasi zaman itu. Salah satu karya arsitektur paling terkenal adalah Masjid Agung Cordoba, Mezquita Catedral de Cordoba, yang awalnya dibangun sebagai masjid pada abad ke-8. Dengan keindahan arsitekturnya yang memadukan gaya Islam dan Romawi, masjid ini menjadi simbol dari keagungan dan kekuatan Emirat Cordoba. Selain itu, taman-taman, kolam, dan sistem irigasi yang canggih yang dibangun selama periode ini memperlihatkan kemajuan teknik pertanian yang diterapkan oleh para Muslim. Ini membantu meningkatkan produksi pertanian dan mendukung populasi yang berkembang. Puncak keemasan Emirat Cordoba terjadi pada abad ke-10 di bawah pemerintahan Abd al-Rahman III. Ia mengumumkan diri sebagai khalifah pada tahun 929 Masehi, menyatakan keamiran tersebut sebagai kekhalifahan independen. Keputusan ini tidak hanya meningkatkan status politiknya, tetapi juga memperkuat posisinya di dunia Islam. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan termaju di dunia, seringkali disebut sebagai kota cahaya. Penduduknya mencapai sekitar 1 juta orang, menjadikannya lebih besar daripada kota-kota besar Eropa lainnya pada saat itu. Keberagaman budaya dan agama di Cordoba menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen dapat hidup berdampingan dan berkontribusi pada kemajuan budaya dan intelektual. Meskipun mencapai puncak kejayaan, Emirat Cordoba tidak luput dari konflik internal. Pada akhir abad ke-10,
kekhalifahan mulai menghadapi masalah politik dan sosial. Persaingan antara faksi-faksi politik, intrik istana, dan perpecahan di antara klan-klan yang berkuasa mengakibatkan ketidakstabilan yang parah. Setelah kematian Abd al-Rahman III, penerusnya tidak mampu mengelola kekhalifahan yang semakin terfragmentasi. Keberhasilan awalnya diikuti oleh periode ketidakstabilan, di mana kekuasaan sering berpindah tangan dan pertempuran antar faksi terjadi. Ini mengarah pada pembentukan berbagai kerajaan kecil yang dikenal sebagai taifah, yang secara signifikan melemahkan kekuasaan pusat Cordoba. Invasi dari luar juga mempercepat penurunan Emirat Cordoba. Pada awal abad ke-11, invasi Almoravid dari Afrika Utara membawa tantangan baru bagi keamiran ini. Meskipun Almoravid berhasil mengambil alih kekuasaan, mereka tidak mampu memulihkan kejayaan Cordoba seperti pada masa sebelumnya. Akhirnya, pada abad ke-12, kekhalifahan Almohad menggantikan Almoravid, menandai akhir dari dominasi Islam di Cordoba dan Andalusia secara keseluruhan. Pada tahun 1236, Cordoba jatuh ke tangan kerajaan Kristen Kastilia yang menandai berakhirnya periode Muslim di wilayah tersebut. Meskipun keamiran Cordoba tidak bertahan selamanya, warisannya tetap hidup dalam berbagai aspek budaya, ilmu pengetahuan, dan seni. Kota Cordoba dengan kekayaan arsitektur dan sejarahnya tetap menjadi simbol dari kebangkitan dan kejayaan Islam di Eropa. Pengaruh ilmu pengetahuan dan filosofi dari Cordoba juga sangat besar, di mana banyak naskah dan karya ilmiah ditranslasikan ke dalam bahasa Latin, membantu membangkitkan Renaissance Eropa. Tokoh-tokoh seperti Ibn Rushd, Averroes, dan Maimonides menjadi jembatan antara pemikiran Islam dan pemikiran Barat. Keamiran Cordoba adalah contoh nyata dari kekayaan sejarah dan budaya yang berkembang di bawah kekuasaan Islam di Eropa. Dari awal kedatangan Muslim, berdirinya Emirat Cordoba, hingga puncak kejayaan dan akhirnya penurunannya, perjalanan ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam sejarah Andalusia. Warisan yang ditinggalkan oleh keamiran ini, baik dalam hal arsitektur, ilmu pengetahuan, maupun toleransi antar budaya, terus memengaruhi dunia hingga hari ini. Cordoba bukan hanya sekadar kota, ia adalah simbol dari sebuah era di mana ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan Islam bersinar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peradaban dunia. Mengingat sejarah yang kaya ini, sangat penting untuk mempelajari dan menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh keamiran Cordoba dan dampaknya terhadap sejarah manusia. Keamiran Cordoba merupakan salah satu peradaban paling gemilang dalam sejarah Islam yang berdiri di tanah Andalusia, Spanyol modern. Keberadaan keamiran ini bukan hanya sekadar politik, tetapi juga kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan. Dalam video kali ini, kita akan mengupas sejarah jatuhnya keamiran Cordoba, mengapa hal itu terjadi, serta dampaknya terhadap sejarah Eropa dan dunia Islam. Keamiran Cordoba didirikan pada tahun 756 Masehi oleh Abd ar-Rahman I, keturunan dari dinasti Umayyah. Abd ar-Rahman melarikan diri dari kekuasaan Abbasiyah yang telah menaklukkan dan membunuh banyak anggota keluarganya. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan toleransi. Pada puncaknya, keamiran ini memiliki populasi lebih dari 1 juta jiwa dan menjadi salah satu kota terbesar dan termaju di Eropa pada masa itu. Di bawah penguasaannya dan penerusnya, Cordoba menjadi tempat bagi para ilmuwan, seniman, dan filsuf. Karya-karya terkemuka dalam bidang astronomi, matematika, dan filosofi muncul di sini. Perpustakaan Cordoba dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia, menampung ribuan manuskrip yang berharga. Toleransi antaragama juga menjadi ciri khas keamiran ini, di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Pada abad ke-11, serangkaian peristiwa mulai mengguncang fondasi keamiran Cordoba yang membawa kepada kejatuhannya. Beberapa faktor penyebab kejatuhan ini meliputi: setelah masa kejayaan, keamiran Cordoba mengalami perpecahan internal yang signifikan. Ketidakpuasan di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk bangsa Arab, Berber, dan keturunan lokal, mengakibatkan perselisihan yang merusak stabilitas politik. Terlebih lagi, perebutan kekuasaan antara para penguasa lokal yang dikenal sebagai taifah menciptakan kerawanan politik yang memudahkan serangan dari luar. Salah satu dampak dari perpecahan ini adalah munculnya serangan dari kerajaan Kristen di utara Spanyol. Seiring melemahnya keamiran,
para raja Kristen seperti Alfonso VI dari Leon dan Kastilia mulai melakukan penyerangan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Pada tahun 1085, Alfonso VI berhasil merebut Toledo, yang merupakan kekalahan telak bagi umat Muslim. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan, penguasa Cordoba meminta bantuan dari dinasti Almoravid dan kemudian Almohad dari Afrika Utara.